Krisis skuad yang melanda Real Madrid gak menjadi masalah berarti bagi Carlo Ancelotti. Don Carleto berhasil mengakali darurat skuad dengan memaksa para pemain Real Madrid bermain di luar posisi aslinya. Gak disangka-sangka cara Ancelotti tersebut memberikan hasil yang manis. Real Madrid berhasil comeback atas Manchester City di detik-detik terakhir. Ini menjadi ajang pembalasan Vinicius Junior yang sempat mendapatkan ejekan dari publik Etihad. Cetak gol coba merangkum kehebatan Real Madrid mengatasi krisis skuad sebagai berikut. Dilanda krisis skuad. Badai masalah yang cukup rumit mendera Real Madrid menjelang pertandingan melawan Manchester City. Krisis skuad yang melanda Los Blancos seolah tiada ujungnya sejak musim lalu. Pilar-pilar penting pasukan Carlo Ancelotti terpaksa harus masuk ke ruang medis. Terbaru ada Antonio Rudiger yang menderita cedera dan absen selama 3 pekan ke depan. Selain Rudiger, David Alaba dan Lucas Vazquez juga absen karena kambuhnya cedera sebelumnya. Ketiga nama anyar ini menyusul Eder Militao dan Dani Carvajal yang sudah menepi terlebih dulu. Lebih sialnya lagi, para pemain yang menepi tersebut kebanyakan berposisi sebagai bek tengah. Alhasil Carlo Ancelotti nggak punya banyak pilihan dan harus pandai-pandai mengatur taktik. Pasalnya hanya ada 4 bek yang dalam kondisi bugar dan siap tanding. Mereka adalah Ferland Mendy, Fran Garcia, Jesus Vallejo, dan Raul Asensio. Sederet nama yang minim menit bermain ini membuat fans Los Blancos harap-harap cemas. Namun di sisi lain kondisi krisis bek ini nggak membuat Manchester Biru sesumbar. Omongan ini dilontarkan langsung oleh Ruben Dias yang ogah meremehkan Real Madrid. Kesalahan pertama yang bisa kami buat adalah bersantai, berpikir bahwa ini krisis cedera lawan bakal memberi kami keuntungan, ucap Dias mengingatkan rekannya agar waspada. Pada saat yang bersamaan, Pep Guardiola nggak mau ketinggalan berkomentar. Sang pelatih mengaku siap mewaspadai kekuatan El Real yang bisa saja tampil mengejutkan. Keegoisan Carlo Ancelotti. Krisis cedera yang melanda Real Madrid nggak lepas dari keegoisan Carlo Ancelotti. Pasalnya, entrenador asal Italia ini menolak untuk mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin. Sebaliknya, Don Carleto lebih memilih untuk memaksimalkan skuad yang ada. Mantan entrenador Juventus itu beralasan jadwal yang padat jadi faktor penghambat utamanya. Kami harus mencoba memulihkan sebanyak mungkin pemain dan akan menilai opsi yang bisa diambil. Saya tidak memikirkan pasar transfer karena kami memiliki beberapa pertandingan hingga libur Natal. Padahal Los Merengues berpotensi menambal sektor pertahanan di bulan Januari ini. Hal tersebut dikarenakan Alphonso Davies yang ingin segera cabut dari Bayern Munchen. Namun manajemen El Real dan Ancelotti nggak kunjung memberikan kepastian. Hasilnya Davies yang kehilangan kesabaran memutuskan untuk memperpanjang kontrak sampai dengan tahun 2030. Selain itu, kesempatan Ancelotti untuk menggait pemain bertahan lainnya juga sudah sirna. Padahal Aymeric Laporte, Castello Luqueba hingga Jonathan Tah berpotensi didatangkan ke ibu kota Spanyol. Ketiga pemain tersebut bahkan tertarik bergabung dan sudah bersedia dilepas oleh klubnya. Alhasil Ancelotti dibuat pusing menjelang pertandingan menghadapi Manchester City. Don Carleto menilai setiap kali bertemu dengan The Citizen dirinya kesulitan tidur. Pasalnya ex pelatih AC Milan ini menilai anak asuh Pep Guardiola selalu membuatnya sakit kepala. Menghadapi mereka itu selalu bikin sakit kepala. Agak mengejutkan kami menghadapi mereka di babak playoff. Meski begitu, pelatih 65 tahun tersebut mengaku optimis menyambut pertandingan kali ini. Kehebatan Real Madrid atasi kekacauan. Kekhawatiran Carlo Ancelotti tentang skuad yang menipis akhirnya terjadi. Bagaimana tidak, Don Carleto dibikin pusing 7 keliling melihat komposisi pemainnya yang makin hari makin sedikit.
Alhasil, Ancelotti mencari berbagai cara untuk mengakali hal tersebut. Pelatih berumur 65 tahun ini lagi-lagi memaksa para punggawa Real Madrid bermain di luar posisi terbaiknya. Don Carleto kembali menggeser Aurelien Tchouaméni sebagai bek tengah. Aksi mengakali Ancelotti juga terlihat saat pelatih asal Italia ini terpaksa menurunkan pemain akademi seperti Raul Asensio. Ancelotti beralasan banyak pemain berpengalaman yang masih belum siap. Meski begitu, Don Carleto tetap ngotot dan menyerang sejak babak pertama dimulai. Sayangnya, aksi berani Ancelotti malah menjadi senjata makan tuan. Los Blancos justru kebobolan dan harus menutup babak pertama dengan bobol 1 gol lewat Erling Haaland. Meski begitu, Los Blancos nggak patah semangat dan perlahan bangkit di babak kedua. Buktinya, Kylian Mbappe mencetak gol indah penyamak kedudukan di menit ke-60. The Citizen kembali unggul lewat gol kedua Haaland yang dicetak lewat sepakan penalti. Uniknya, wasit nggak mengecek VAR dan langsung menunjuk titik putih setelah pelanggaran. Namun Brahim Diaz kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-86. Bukannya stay humble, Pep Guardiola justru dipaksa membumi setelah gol dramatis Jude Bellingham. Comeback ini menjadi modal penting Los Blancos menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Mesin pembuat kopi kolaborasi dari Insa dan Simples kini ada diskon besar-besaran. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Gacornya penyerangan Real Madrid. Comeback heroik Real Madrid gak terlepas dari peran para penyerang. Lini serang Los Merengues semakin gacor memasuki pertengahan musim 2024-2025. Sebut saja Kylian Mbappe yang perlahan bisa membuktikan dirinya layak berseragam Los Blancos. 1 golnya ke gawang The Citizen menambah catatan golnya di musim ini. Tercatat Mbappe sudah mencetak total 23 gol dan 3 assist dari 35 pertandingan yang dimainkan. Padahal sebelumnya Donatello sempat dianggap remeh karena tampil mandul di awal musim. Torehan gol mentereng Mbappe membuat dirinya berambisi membawa trofi si kuping besar ke Santiago Bernabeu. Saya berada di klub terbaik di dunia yang akan menjuarai Liga Champions. Saya ingin menjuarai UCL, kata Mbappe. Selain Mbappe, Brahim Diaz juga menunjukkan performa apik dengan sukses mencetak gol ke gawang mantan. Sang pemain sukses mengusung misi balas dendam setelah disisihkan oleh The Citizen. Pemain kelahiran Malaga ini justru semakin meroket setelah hengkang dari Etihad Stadium. Bahkan Brahim diprediksi bakal menjadi bintang masa depan bagi Los Blancos. Sementara itu, comeback dramatis El Real ditutup dengan manis oleh Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris ini sukses menjadi pahlawan dengan gol detik-detik akhir pertandingan. Penampilan ini semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Apalagi Bellingham sedang berada di puncak performa dalam beberapa partai terakhir. Pembalasan dendam Vinicius Junior. Kontribusi vital Vinicius Junior juga nggak boleh dilupakan begitu saja. Meskipun nggak mencetak gol, winger asal Brazil ini menjadi roh penyerangan Real Madrid dengan mencetak 1 assist. Padahal Vinicius sempat diejek oleh fans Manchester City. Warga Etihad membentangkan banner yang bertuliskan berhenti menangis karena Rodri telah memenangkan Ballon d'Or. Vinicius Junior yang sempat kesal merasa legowo mendapatkan ejekan tersebut. Skill pemain ex-Flamengo ini memang sudah diuji dengan diterpa banyak masalah menjelang pertandingan. Vinicius dilaporkan cekcok dengan rekan satu timnya sendiri yakni Luka Modric. Menurut laporan gol, Modric kesal dengan kontribusi Vinicius yang dianggap kurang maksimal. Masalah semakin pelik lantaran Vini berpikir untuk menolak perpanjangan kontrak dari Real Madrid. Melihat hal tersebut, Paris Saint-Germain dikabarkan mulai mendekatinya. Paket lengkap sepatu futsal anak, cocok banget untuk diberikan sang buah hati. Cek linknya sebagai berikut. Itulah ulasan kehebatan Real Madrid mengatasi kekacauan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Real Madrid bisa kembali menciptakan keajaiban lolos ke babak 16 besar dengan skuad seadanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.